Oke, katanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Yes. Tapi kalau dimanfaatin gimana Bu menurut Ibu? Batas memanfaatkan, dimanfaatkan, dan memberi manfaat. Nah tuh, kan garis-garisnya tipis tuh Bu. Ini masuk ke transaksional. Iya, betul. Oh, transactional Hablum minanas dan relation. hablum minallah juga kan pasti ada POV-nya dalam tuh. Hablum minanas ada transaksional relationship. Iya, gitu. Transactional relationship, kita tuh mau apa sih dalam ketika masuk ke relationship? Oke. Kita ingin mendapatkan apa sih? Kan pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Kan kira-kira begitu. Nah, tapi begitu relationship-nya transaksional, maka apakah itu bisa mendatangkan kebahagiaan? Kan itu pertanyaannya. Karena sibuk ngukur maksud Ibu Karena, jadinya. karena yang diukur itu hanya sekedar materi. Outputnya aja gitu ya Bu. Outputnya saja. Nih contohnya ya kan. Tetapi kemudian kebahagiaan itu kan datang ketika ada connection. Human connection. Yes. Ya. Orang Indonesia dianggap orang paling bahagia sedunia. Iya, Studinya, Iya lagi Bu. studinya Universitas Iya, Harvard. benar. Iya. Bukan karena kita orang paling kaya. Benar. Tapi kenapa? Karena kita orang yang paling bisa menemukan meaning dalam kehidupan kita lewat building connection, lewat koneksi-koneksi, lewat hubungan-hubungan Iya lagi. personal yang kita bangun. Kita adalah masyarakat yang sangat komunal, hubungan dengan teman itu penting, hubungan dengan keluarga penting, dan disitulah kita mendapatkan kebahagiaan ternyata. Nah, kalau sama hubungan yang sifatnya cuma transaksional, apakah benar-benar bisa bahagia? Ya udah dikasih segala macam tas, mobil, Ferrari apa segala macam, tapi ditinggal mulu. Sepi Bu. Iya. Terus dia gandeng yang lain boleh dong, Boleh. transaksional. Yang penting kamu udah saya cukupin kan gitu. Iya. Bahagia nggak kira-kira? Enggak. Sebagian orang akan mengatakan pada dirinya, ya nggak apa-apa aku bahagia kok. Tapi pasti nggak akan cukup. Dia pasti akan tetap mendambakan sebuah koneksi yang genuine. Berarti kalau kayak gitu Bu, hipotesis orang bahagia harus punya uang tuh nggak selalu dong ya. Ternyata kebahagiaan itu kan from love, connection sebenarnya. Iya. Bener, kan banyak banget orang-orang di desa-desa yang ayem kalau kita bilangnya. Ayem Gimana itu tuh, Bu? sumeleh, yang nerima happy aja gitu. Ikhlas. Sementara orang kotanya hasling Iya, banget, gitu kan. Tapi nggak happy, gelisah. Iya benar-benar. Kena kanker pula jadinya. Oh my God. Karena cancer ya salah satu benar, yang salah satunya itu ya. menyebabkan itu adalah karena emosi yang terlalu berlebihan. Oh, Iya. Berarti semua yang berlebihan itu emang nggak bagus guys. Karena hubungannya sama hormon. Ya, emosi yang berlebihan menyebabkan hormon kortisol naik. Oh my God. Hormon stres. Begitu hormon stres ini naik, yang lainnya jadi nggak seimbang. Ini yang kemudian mengakibatkan tubuh jadi asam. Ketika jadi asam, selnya jadi perkembangannya jadi nggak baik. Itulah yang kemudian jadi kanker. Kira-kira gitulah. Bukan dokter tapi saya ya. Iya, iya. Ah. dampaknya sangat luar biasa juga ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat Bu dari hustle culture aja Iya, ya iya. kita bisa melihat ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Bu, tapi kalau mengenai hustle culture, kita let's say lah berbicara secara global ya. Kita Iya. kan ya ini orang Indonesia. Untung kan kita di Indonesia ini kan kita embedded dengan nilai-nilai Islam. Iya. Tapi kalau kita ngelihat secara global Bu, Mm-mm. hustle culture ini tuh sebenarnya hanya terjadi di beberapa negara yang berkembang seperti ini atau sebenarnya justru di tempat lain sebenarnya mereka sudah punya mitigasinya atau gimana sih Bu sebenarnya pengen tahu Bu? Di beberapa negara jauh lebih parah dari Indonesia. Tadi kalau di Indonesia kita masih untung ada budaya untung. Iya, gitu. iya. Cara pandang kan itu kan, Yes. mindset. Bahwa kita masih bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Sehingga sebuah hal itu tidak terlalu, dampaknya itu terlalu menghunjam banget gitu. Ya, makanya di sini misalnya dibandingkan dengan Korea atau Jepang, tingkat bunuh diri jauh lebih rendah. Karena di sana nggak ada budaya untung tadi. Gitu. Kalau udah gagal. Dan semua diukur dari itu. Di Cina ya gagal. Nah, kalau Indonesia nggak begitu. Ya kan kita untung waktu kecelakaan yang kena cuma kakinya. Aduh, kan gitu kira-kira. Nah, jadi kebahagiaan memang tidak ditentukan dari hanya sekedar achievement secara materi tadi. Atau hanya dapat posisi atau hal-hal yang sifatnya ya materialistik lah gitu. Nah, kebahagiaan hakiki itu datang dari connection tadi, dari hubungan. Koneksi dari sesama kita, bagaimana kita merasa dihargai, bagaimana kita merasa disayangi.
Nah, kalau kita mau lihat bagaimana mengukur kebahagiaan itu kita lihat anak kecil deh. Iya. Anak kecil tuh nggak tahu mainan ini produksi brand mahal atau dari gedebong pisang. Iya benar. Dia main aja. Itu kebahagiaan yang sangat-sangat hakiki banget. Benar-benar. Priceless ya. Karena belum disematkan di sana gengsi. Nggak ada gengsi di sana. Oke. Iya. Yang dia pakai hanyalah fungsionalitasnya. Mainan ini aku bisa main sama temanku dan aku bisa senang ketawa-tawa. Itu. Oke. Prestis itu belum muncul. Nggak ada. Yaitu tadi manusia kemudian menempatkan diri, yaitu tadi kan Maslow hierarchy Iya, betul. of needs gitu ya. Kebutuhan, begitu manusia udah bisa punya makanan, pakaian, sandang, pangan, papan, terus kemudian identitas muncul. Aku ingin menjadi leader of the pack gitu kan, menjadi ketua ini, menjadi pemimpin itu, menjadi orang yang dikagumi dan lain sebagainya. Nah, tetapi orang kadang-kadang lupa yang dia fokuskan hanya pada kilaunya, gemerlapnya, posisi itu. Tetapi bahwa posisi itu seharusnya dipakai untuk membuat sebuah perubahan. Nah, pemimpin yang baik itu adalah bukan orang yang hanya mau dapetin posisi misalnya. Oke. Tapi ketika mendapatkan posisi mau dipakai apa ini? Iya, Saya buat kebijakan publik yang kayak gimana? Saya mau mengatasi kemiskinan, saya mau mengatasi pengangguran, saya mau mengatasi stunting dan lain sebagainya. Ya, bukan cuma sekedar keren-kerenan aja gitu. Nah, itu contohnya. Ini kalau dalam bidang politik. CEO perusahaan juga sama. Aku bukan cuma bottom line-nya aja yang penting, bukan cuma perusahaan dapat untung banyak, tetapi produk yang aku keluarkan ini punya nilai yang baik nggak buat masyarakat? Ada nilai tambahnya nggak? Membantu nggak? Gitu. Karena kalau orientasinya hanya mendapatkan untung, yang terjadi adalah apa? Ya udah, gua tambang aja ini, gua babat hutannya, nggak peduli, yang penting gua untung. Karena orientasinya uang, orientasinya materi. Ya, gua keruk aja di bumi, rusak deh, nggak peduli. Orientasinya materi. Tapi kalau orientasinya adalah bagaimana menciptakan nilai tambah, dia akan berpikir, oke, aku akan menambang, tapi gimana caranya ya supaya ketika melakukan produksi, ini nggak ngerusak lingkungan hidup. Oh, berarti aku harus investasi di alat yang baik. Ini contohnya. Teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ini contohnya kayak gitu. Beda banget jadi approach-nya sudah. Nah, begitu juga kita dalam hidup. Orientasi kita ini apa? Bu, tapi kalau Hanya sekedar kaya atau atau kekayaanku bisa menolong orang banyak. Wah, luar biasa. Bu, tapi aku masih penasaran deh Bu. Ini kan sebenarnya kan mungkin ya Bu, ini mungkin hustle culture ini kan another jubah yang mungkin sekarang muncul bentuknya berbeda. Tapi kan konteksnya kita keluar dari tuntunannya kita mau hidup mau ngapain lah gitu kan. Di zaman dulu Bu, kalau kita bicara zaman perkembangan Islam dulu, ini fenomena ini ada nggak sih Bu dengan jubah yang berbeda? Tapi kan Hustle-hustle-nya ada nggak? Ada banget. Gimana sih Bu dulu? Ada banget. Dan zaman-zaman kejayaan Islam, banyak banget itu para penemu-penemu Islam yang hustling juga. Tapi hustlingnya itu adalah untuk menciptakan kebaikan di masyarakat. Contohnya siapa? Ibn Haytham menciptakan kamera obscura. Sekarang kita bisa pakai kamera segala macam. Yang menciptakan teknologi yang pertama kali beliau. Ibnu Sina, Avicenna, ya bikin kitab kedokteran. Dia mencatat secara seksama apa yang terjadi. Oh, kalau sisi panas begini, gejalanya begini, berarti apa ya kira-kira diamati. Dia tulis gitu. Oh, Winda kalau mimisan ini kenapa? Gitu. Contohnya nih, sampai dia punya kitab kedokteran yang kemudian dipakai sampai saat ini sebagai salah satu dasar kedokteran modern. Ya, nah kemudian banyak kan temuan-temuan itu, ya kan? Fatimah Al-Fihli itu misalnya ya, itu membuat uang, dia punya uang nih, dapat uang warisan dari bapaknya, kaya raya. Dia bukan pakai untuk beli baju bagus-bagus, untuk beli kuda yang banyak, zaman dulu kan gitu kan. Enggak, dia bikin apa? Universitas yang bisa mengedukasi orang banyak. Ada legacy yang ditinggalkan. Jadi hustle culture-nya, orientasinya adalah apa? Adalah menciptakan kebaikan untuk umat, kebaikan bersama, dan ada legacy yang ditinggalkan.
Nah, kalau dalam Islam, kalau kita meninggal nanti, yang akan tetap menolong kita itu kan 3. Ya kan? Ilmu yang manfaat, sedekah, ilmu jariah, ya, yang terus menerus, lalu anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Nah, sedekah jariah ini dalam artian salah satunya adalah apa? Temuan-temuan ini. Temuan-temuan ini. Temuan yang terus dipakai. Kebayang nggak sih kita masih memakai apa yang mereka temukan dari zaman dulu? Wah, itu pahalanya terus saja sama mereka dicatat terus nih setiap kali ada yang pakai. Kredit tuh. Ya. Orang yang menemukan angka 0 katakanlah, itu kan kontribusi Islam juga ke dunia. Nemuin angka 0, kebayang? Iya, benar. Kalau angka 0 nggak ditemuin, nggak ada manusia bisa mendarat di bulan, benar. kan gitu. Nah, jadi hustle culture sebenarnya sudah ada, cuma bukan untuk sekedar bermewah-mewah, bermegah-megah, cuma kelihatan keren aja, bukan. Hustle culture-nya untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu boleh. Flexing enggak, guys? Nah, Enggak ada flexing. flexing. Itu flexing juga dong. Flexingnya tapi yang dampaknya Flexingnya bagus ya. berdampak. Bu, ya. Flexing dampak itu oke. Aku udah nyiptain ini loh, aku juga nyiptain vaksin polio loh, yang bikin anak-anak yang lahir itu nggak kena virus polio jadi nggak lumpuh. Flexing banget dong. Iya. Kalau Kamu bisa kayak kapan gitu, gitu ya Nah, Bu ya, yang mengencourage sesama barangkali sesama investor begitu, Iya. investor bukan investor, inventor, penemu. Iya. Selama penemu zaman dulu begitu kali. flexing in a good way itu Iya, bagus gitu. Berarti produktif itu harus beriringan sama dampak positif gitu ya Bu ya. Absolutely. Jadi it's okay asal selama dampaknya terukur dan Betul. bermanfaat back to society, Iya. proof gitu. Dan tidak meninggalkan kebaikan untuk diri sendiri. Ah, Artinya dia nggak kerja 20 jam sehari, nggak gitu. Iya. Gitu. Nah, ini Bu. Para penemu itu Nah, kan ini juga, nih, Bu. juga tetap sholat, juga tetap Iya, ini nih, puasa, juga tetap ibadah, nggak ditinggal gitu loh. Nah Bu, gimana kita mengukur proporsi push and pull? Nah itu tuh. Maksudnya kayak untuk diri saya nih atau untuk Ini pertanyaan pribadi Sisi nih Bu. Yang basic-basic aja sih sebetulnya. Yang basic-basic aja. Pertama, tidur harus cukup. 8 jam Tidur harus itu Bu ya? jauh lebih. Sekarang katanya ada banyak penemuan baru, nggak mesti 8 jam. Oh alhamdulillah. Ya, 7,5, 6 sampai 7,5 jam. Tapi dekat Oh, sama Tujuh mama. setengah, ya. Kirain tadi 4 nggak apa-apa gitu. Tapi ada bilang juga 9 malah. Ah, yang mana nih nggak tahu nih gitu ya kan. Dekat sama 8. Tapi yang jelas jangan di bawah 6 jam. Nah, nggak cocok boleh, guys. nggak cukup gitu. Nah, itu pertama. Karena tidur itu jauh lebih penting bagi kesehatan dibandingkan apa yang kita makan, dibandingin vitamin yang kita makan. Oke. Oh oke. Dibanding Ngantukan nggak suplemen. apa-apa tapi Bu. Hah? Kalau ngantukan berarti it's okay. Berarti the body needs something, needs rest. Iya, Kalau something ngantukan. wrong ya. Itu kan Iya, salah kurang. satu trigger ya. Iya. Karena berbeda kan dia. Jadi. Gitu. Jadi apa namanya? Pertama tidur cukup, makanannya bergizi. Makanan bergizi kan bukan berarti kemudian kita makan fast food terus. Makan donat. Terus gitu. Semua pokoknya yang lagi tren gitu, ada tren dari Korea, makanan Matcha, baru. Bu, matcha gitu. Semuanya kita makan aja, nggak gitu, nggak mukbang juga gitu kan. Nggak gitu juga. Jadi tetap semuanya balance. Kata-kata kuncinya tuh Islam itu balance semua. Cukup. Ya. Tuhan Allah menciptakan kita umatan wasatan. Nah, apa tengah? Umat yang di tengah nih. Oh artinya itu ya? Iya. Jadi semuanya balance. Oke. Dalam hidup harus balance. Jelas banget dari situ. Wow. Bu, tapi kan Gitu. ada masa-masa Bu, balance itu sulit dicari Bu. Iya. Ada kadang-kadang ekstrim tengah, ekstrim atas, ekstrim Iya. kiri Tuntutannya. gitu. Iya. Gak bisa tuh dalam kondisi konsisten balance. Iya. Ada gak sih Bu treat untuk, salah, turun lagi, kecepatan, Itu Iya, gimana sih, hidup Bu? ya akan begitu pasti. Nggak bisa sempurna juga. Oke. It's Dan, okay dan berarti, kita, Bu. iya. Dan kita terus coba aja riset terus Oh, oke. gitu. Kita udah tahu nih, waduh gue begadang 3 hari, 3 malam udah begadang. Ya besok-besoknya jangan. Besok gue tidur 3 hari Jangan gitu. ya nggak juga gitu kali. Itu lebih ke marah ya. Emosional. Itu nggak balas lagi Itu kan nggak artinya balas lagi, kan. ya, bener-bener. Sulit ya, Gitu. Sebenarnya gampang aja. Kita menemukan ritme yang pas buat diri kita. Tapi saya juga cuma, kan saya tahu teorinya. Saya juga sama seperti kamu, struggle. Struggle kan ya Bu? Apalagi punya karir, punya pekerjaan di luar, punya keluarga. Pasti akan selalu ada yang selalu begini. Iya. Ya. Nah itulah bagian dari kehidupan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Don't ya, feel too guilty. Ah, Yang iya, paling oke, Bu. penting adalah balik lagi.
Oke. Ketika udah ngerasa terlalu jauh, balik lagi gitu aja. Ini kan alurkan. gini aja nih pendulum nih, kan gitu. Kalau udah terlalu kesana lagi, bawa ke tengah lagi gitu. Hidup tuh gitu aja Bu ya? Iya. Gitu ya. Oh, oke. Kalau nggak hidup kan nggak turun naik ya Bu ya, namanya berarti nggak hidup katanya kalau Iya, nggak turun naik. iya. Dalam hidup kan ada momen bahagia, ada momen sedih, ada momen marah. Nah, ada yang mengatakan bahwa manusia itu salah satu tujuannya dikirim untuk hidup itu adalah untuk merasakan semua emosi. Nah Bu, Semua emosi. ini menarik banget. Jadi aku baru baca Jadi kalau Bu, ngerasa satu buku, emosi Bu. jangan ditutup, jangan Di-suppress, di-suppress gitu. Nah, Masalah gimana? emosi Bu, yang ternyata emosi kan ada 300 something. Hmm. Kita baru mempelajari mungkin di usia kita sekarang mungkin baru mengenali emosinya ya nggak sampai 20% ya Bu. Kadang-kadang kita bingung ini perasaan seperti apa sih? Ya. Dan kita nggak tahu harus beraksi apa terhadap perasaan yang kita nggak tahu nih perasaan Oke. itu. Gitu. What should we do? Kita aja Oke. nggak tahu nih emosi ini bentuknya apa, harus bereaksi apa, jatuhnya nanti reaktif Bu. Oke. Jadi nggak ada proaktifnya tuh gitu. Oke. What should we do? Ya, jadi pertama kenali dulu emosinya, paling penting. Oh, aku lagi frustasi. Oh, aku lagi marah. Oke. Oh, aku lagi sedih. Oh, aku lagi takut. It's okay. Begitu kita mengenali emosinya, kita akan tahu, oh berarti kalau lagi takut harus kemudian melakukan tindakan yang membuat aku lebih berani. Ini contohnya. Jadi obatnya tahu kalau kita sudah bisa mendiagnosa dengan tepat. Jangan emosinya ditekan, jangan nggak apa-apa lah, gue sedih kemudian kita tidak, misalnya ada orang kena musibah atau apa gitu, udahlah nggak apa-apa yang tabah. Bukan begitu. Beri waktu kepada diri untuk berduka. Oke. It's okay. Grieving moment tuh Grieving betul ya, Bu? moment penting banget gitu. Tapi setelah itu bangkit. Jangan berlarut-larut. Ya, susah. Jadi kenali dulu emosinya yang paling penting, validasi emosinya. Boleh ngerasa gini. Nah, tetapi yang kemudian yang harus diatur adalah bagaimana kita merespon emosinya. Kalau frustasi, oh gue lagi frustasi. Meresponnya gimana? Apa gue harus nendang pintu? Kan enggak. Nah gitu. Iya. Nah, lagi marah, apakah kemudian gue harus bentak-bentak orang lain? Ya tidak. Nah, kita cari mekanisme untuk mengatasi emosi itu. Misalnya lagi marah, ya udah ninju-ninju bantal aja di kamar. Nggak apa-apa. Gitu, asal nggak rugiin orang lain. Ini di sini aku kayak ngajarin anakku begitu. Oke. Misalnya marah, dia marah-marah sama saudaranya gitu ya. Mainanku dirampas, terus dia pukul balik gitu kan. Nah, itu selalu mengatakan, kamu boleh marah. Karena mainanmu diambil, boleh marah itu boleh. Tapi begitu kamu melampiaskannya dengan cara mukul adikmu, kamu sudah salah. Adikmu salah, harusnya dia saja yang dihukum. Tapi begitu kamu mukul, kamu ikut dihukum. Kan gitu. Jadi ngajarinnya begitu. Tapi bahwa memvalidasi dulu emosinya. Kamu marah, aku ngerti. Mama ngerti kamu marah. It's okay. Kamu marahnya mau gimana? Mau loncat-loncat di tempat? Atau mau lari-lari katakanlah supaya keluar ininya emosinya, mukul-mukul bantal, mau teriak di dalam kamar. Jadi dikasih cara sebagai outlet ekspresinya. I see. Gitu. Nah, kita sendiri punya cara, kita sendiri harus cari cara. Ada orang yang nulis, Iya. aku marah banget sama si Anu, kurang ajar gini-gini, habis itu dirobek. Boleh. Oh, bag punya hancur. Jangan Ah, di-post itu berlebihan. boleh, Tapi jangan gitu. diposting ya Bu. Diposting kan banyak dampaknya. Nah, itu tuh. Itu cara merespon yang nggak pas. Nah, ini kan banyak Emosi mudaratnya ya, Bu, ya. apapun ya, mau emosi yang sedih, senang pun juga sama. Akhirnya nanti kayak yang penerima LPDP tuh. Iya, Oh, benar. iya, Dia senang anaknya dapat keluarga negaraan, diposting pula. Ya. Oversharing ya Bu. Oversharing. Ya, gitu. Berarti nggak semua kebahagiaan kamu itu kalau tidak diekspresikan dengan cara yang baik juga berbahaya. Tadi harus punya. Enggak harus diekspresikan ke publik. Boleh di-sharing sama teman aja. Jangan cepu. Hah? Tahu cepu kan? Siapa itu apa ya? Anak Gen Z nggak tahu. Enggak. Aku gen alpha. Oh, Bayi dong. Bu, ini kembali lagi sih Bu, sebenarnya lebih ke arah tadi soal ada optimisme ya, karena kan tadi keberpihakan bersama publik dan juga orang. Berarti Bu kalau kita bisa melihat
shapingnya nanti ke depan, hustle culture ini kalau melihat Bu Yeni nasibnya akan seperti apa? Hustle culture tuh tetap penting, ya, karena ini menjadi pendorong. Ambisi itu bagus nggak sih menurut kamu? Bagus. Bagus, karena dia menjadi daya, menjadi power, kekuatan. Tapi ambisi yang berlebihan bagus nggak sih? Enggak, karena apa? Menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan kan gitu. Nah, jadi hustle culture juga selama itu bisa menjadi daya, menjadi pendorong, itu bagus. Untuk menciptakan kebaikan. Kebaikan terutama pasti kebaikan dari diri sendiri dulu. Kemudian baru sekitarnya, kan gitu kira-kira. Itu oke. Nah, tapi kalau berlebihan, too much, tadi lagi-lagi. Begitu nggak balance, nah itu yang nggak bagus. Berarti ada opsi ini akan bergeser nanti ya Bu? Maksudnya orang yang tadinya kayak, oke, saya hustle culture, berarti nanti kayak hustlingnya itu to something. Berarti ada opsi seperti jadi hustlingnya bukan cuma sekedar untuk ya jadi CEO doang, bukan gitu. Gitu. Hustlingnya itu juga adalah untuk aktivisme akan tumbuh. Artinya apa? Mungkin makin banyak kepedulian dari banyak orang untuk terhadap suatu isu. Orang yang mungkin kalau dulu kan dunia politik, dunia aktivisme, dunia advokasi hanya miliknya aktivis, gitu kan? Enggak, sekarang semua orang bisa. Dan dia akan ikut bersuara. Dia akan ikut mengkritisi, gitu ya. Nah, ke depan ini nanti masyarakat lebih sensitif. Ini buat para pejabat harus hati-hati. Masyarakat akan sangat sensitif. Dan kalau mereka nggak suka, akan mereka ekspresikan. Berarti akan Gitu. semakin sulit juga ya untuk mengcounter-counternya gitu kalau seandainya makin banyak ledakan kan Bu kalau semakin Makin akan bukan letupan-letupan, tapi solidaritas juga makin muncul. Jadi ya tadi itu, tergantung ini orientasinya kepentingan bersama atau kepentingan pribadi. Kalau orang hanya mementingkan dirinya sendiri, itu pasti tergulung ombak. Karena kepentingan bersama nih yang sekarang sedang menjadi kompas, menjadi acuan dari energi besar dunia. Gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk kebaikan orang banyak, bisa jadi viral, bisa jadi bagus. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk kita sendiri, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik, jadi viral juga, tapi karena terungkap. Oh, that's happen juga. Akan happen juga, apalagi nanti ke depannya akan lebih happen lagi. Akan lebih banyak ledakan-ledakan ini tahun ini apalagi. Lebih banyak kejutan, surprise gitu nanti. Such a good news to know that hustling to me. Gitu. Berarti ini arahnya lebih ke ini lah Bu ya. Berarti hustle culture ini yang tadinya mungkin kita lebih ke me, nanti akhirnya orang akan cari meaning. Untuk we. Dari me ke we. Wow, beautiful. Winda, you have last question? Iya, Bu. Berarti self-center, konsep self-center itu kan sangat beririsan sama yang namanya tadi hustle culture. Ujung-ujungnya mereka melakukan itu biasanya untuk survival skills. Untuk kelihatan biar punya banyak pekerjaan, diterima sama masyarakat, jadi aktualisasi dirinya approve. Berarti kan banyak stereotyping yang dirubah dulu bahwa nggak busy, it's okay selama itu produktif dan berdampak. Susah banget tuh Bu buat generasi-generasi yang cukup oldies untuk kalau kita nggak ngapa-ngapain tuh kayaknya nggak berguna aja gitu. Padahal ternyata mereka melakukan sesuatu di dalam diamnya gitu Bu. Jadi tahun ini adalah tahun yang penuh optimisme. Tahun ini banyak banget inovasi akan lahir. Tahun ini kita banyak maunya umat manusia ini. Banyak mau banget nanti tahun ini. Tapi tahun ini juga akan membuat kita lebih overconfident. Itu problemnya. Gitu. Oh, aku mau invest ini. Oh, aku mau bikin ini. Aku mau itu. Bagus sih, nanti banyak hal-hal baru, banyak restoran muncul, banyak banyak usaha-usaha, anak muda punya banyak usaha. Itu akan lebih menjamur lagi nanti gitu. Tapi masalahnya overconfident nih, nggak ngitung. Nah, begitu nggak ngitung itu yang bahaya. Karena investasinya bisa jadi keliru. Atau investasinya jadi ada orang kasih investasi bodong, dia masukin aja semua tabungannya, nggak boleh. Jadi tahun ini kita harus betul-betul lebih kalkulatif. Karena semua orang hawanya akan optimis. Kamu harus ngitung. Aduh, jangan ini aku jangan semua tabunganku tak ambil, kemudian aku masukin temen kamu datang, si gue mau bikin coffee shop ini kayaknya nih bakal tren banget nih, ini bakal ini. Jangan kemudian uangmu kamu kasih semua, jangan. Univera. Gitu kira-kira. Itu yang di belakang layar tolong. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita juga harus menjaga. Boleh kita ikut. Memang arusnya akan begitu. Hawanya akan gitu, optimis. Ya. Tetapi
kita sendiri harus nahan diri. Kira-kira masih ada kemungkinan bisa gagal nggak ya? Pasti kan dalam suatu hal kan pasti selalu ada kemungkinan gagalnya. Nah, kamu harus menjadi orang yang lebih rasional mengatakan kalau gagal gimana ya? Gitu. Apa yang harus dilakukan ya? Mitigasinya seperti Mitigasi apa ya? risiko ya. Gitu. Kira-kira. Berarti balik lagi ya, jangan terlalu over optimis. Yes. Coba di Optimis aja, tengah-tengah. jangan Optimis over. aja, iya. Semua yang berlebihan memang tidak Tidak baik baik. sih, Iya. gitu. Boleh bergerak banyak, mau boleh. Boleh. Cuma ingat juga untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Jangan begadang mulu karena punya 20 proyek yang mau dikerjain gitu. Saking Jangan tadi juga. optimisnya Iya. harus goal nih. Bu, mungkin ini kita mau sedikit menuju penutupan karena Geo sudah membawa laptop. Udah banyak titipan. Jadi gini Bu, bagaimana kita, ini kan very good news ya Bu ya, thank you juga Ibu udah sharing sama kita nih, banyak berarti optimisme ataupun energi tadi itu yang akan datang. Menavigasi adik-adik kita nih Bu ke depan, supaya lebih bisa mengarahkan ke tunnel yang ini nih gitu, tadi yang we gitu nih Bu. Gimana nih kira-kira Ibu ini, silakan. Anak-anak muda malah akan lebih ngajarin kita loh. Wow. Iya. Oke. Anak-anak sekarang itu jauh lebih altruistik. Mereka lebih mementingkan kepentingan bersama. Oke. Nah, justru kita harus membantu mereka agar tidak terlalu cemas. Oh, Karena mereka terlalu merasa, mereka terlalu sensitif. Oh, oke. Gitu. Justru ke situ ya, Bu. Harus kita gandeng bersama-sama. It's okay. Hidup itu pasti ada jatuhnya. Itu bagian dari siklus kehidupan. Untuk bisa bangkit berdiri harus jatuh dulu. Oke. Nah, itu adik-adik kita yang harus kita bantu untuk menavigasi berbagai macam hal-hal bagian siklus kehidupan, hal-hal pahit yang akan muncul nantinya. Pasti akan muncul, nggak ada. Kita bisa merasakan manis tanpa ada pahit dulu. Iya. Nah, tapi mereka itu tidak setaf generasi-generasi sebelumnya. Sehingga begitu kena pahit sedikit langsung, aduh racun banget gitu. Langsung geletak gitu. Iya. Nah, ini yang harus kita bantu supaya lebih kuat. Tolong bantu aku It's Kakak Sisi. okay gitu. Bantu It's aku, Bu. okay, Kan aku adik gitu. kamu, Kak. Ya Allah. Kakel ya dia, kakel. Iya, pada kakak aku. Keren ya. Gitu Aku kira-kira. banyak pertanyaan tapi kayaknya nggak cukup ya. Aku tuh mau sampai kayak Kita sampai season 5 deh habis ini. Iya. Ini kalau bawa Kapitan Segarupa kan kayak apa ini slavery Bu sebenarnya cancel culture. Ini berat ya. Coba itu udah keluar. Coba sampai yang pertanyaanmu. Terakhir ya. Iya, terakhir nggak apa-apa. Apa itu? Last Slavery question. apa? Perbudakan nggak sih Bu? Ini ngarahnya nggak ya Bu? Perbudakan siapa? Nggak tahu Bu. Maksudnya kayak Digital lebih- mungkin, Bu. Digital. Kalau hustle itu slavery nggak menurut Ibu pembagian? Misalnya kayak kita terlalu hustling to something kayak tapi ternyata Iya, meaningless kita diperbudak oleh algoritma. Nah, Memang benar. Kita diperbudak. Nah, kita mau merdeka apa enggak? Kan itu pertanyaannya. benar lagi. Memang algoritma kan membuat kita scrolling terus. ya. Ya tadi itu dopamin tadi. Yes, please release yourself. Dopamin response ya, kita harus memerdekakan diri supaya jangan mau diperbudak oleh waktu kita habis ya hanya untuk scrolling terus. Caranya gimana? Harus melakukan hal-hal yang lebih meaningful. Baca buku, berkebun, ngobrol sama teman, slow living. Nah, itu obatnya. Oke. Kayaknya tuh banyak tata aktivitas di luar scrolling kan ternyata. Oke. Wow. Terdiam ya kita. Diam. Kayaknya aku akan segera melakukan slow living. Oh, jangan over. Jangan over. Slower living. Slower. Iya, betul. Slower benar-benar. living. Slower Slower living. living. Slow living banget juga akan susah. Iya, susah. Tapi slower lah. Slower. Kita mulai introduce pelan-pelan. Dengan cara misalnya, oke kalau malam setengah jam sebelum tidur aku baca buku. Iya. Nggak bisa setengah jam, 15 menit sebelum 15 tidur. menit, benar. Nggak bisa juga 5 menit. Yang penting ada upaya dulu. Benar Bu. Membangun habit itu dulu. Harus membangun habit. Terima kasih Ibu Yeni. Makasih banget. Senang banget. It's such a very good news. Hari ini kita punya podcast. Ada tadi secara hitung-hitungan Islam dan juga matematiknya Islam juga, energi dan sebagainya ya Bu ya. Jadi harus tetap optimis. Seperti Ramadan Spark yang hadir dengan spirit optimisme. Selama Ramadan kita akan hadir lagi di episode selanjutnya. Kita tentunya akan datang. Another good news is coming ya Winda ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.